Jadi untuk malam ini kita akan belajar mengenai Get Started with React.js yang akan dibawakan oleh Mas Untung Suandrianto, founder dari Malang Ngoding. Nah, ini udah ketiga kalinya nih Mas Untung bawakan materi di Dewa Talks. Jadi mungkin ada yang udah pernah ketemu Mas Untung di Dewa Talks sebelumnya, atau mungkin ada yang baru kenal Mas Untung atau baru tahu nih sama Mas Untung, kenal dan tahu Mas Untung nih. Mungkin sebelum kita mulai, boleh kali ini Mas Untung perkenalkan diri ke teman-teman semua nih Mas Untung. Selamat malam teman-teman, terima kasih buat Dewa Web dan Dewa Talks-nya udah memberikan saya kesempatan ketiga untuk sharing tentang front-end development di sini. Untuk sharing kali ini kita fokus di React.js dan kita nanti akan membangun aplikasi React pertama kita. Perkenalkan, saya Untung Suandrianto, saat ini bekerja di Stockbit Malaysia sebagai engineering manager, dan kalau saat santai saya ngebangun Malang Ngoding, saya kuliah di jurusan aeronautika dan astronautika. Saya belajar pemrograman melalui internet saat bekerja sebagai field engineer di lapangan. Itu sedikit tentang saya. Oke, untuk menu hari ini kita akan belajar mengenai flashback JavaScript, apa itu React, terus berpikir dalam the way of React, lalu juga ada component driven development, terus ada hooks, dan yang terakhir kita akan ngebangun game kita yaitu Jangkem Point, game suite Jepang. Oke, flashback JavaScript dulu. Di React itu sendiri kita pakai JavaScript, tapi ada bedanya sedikit, yaitu kita akan menggunakan yang namanya JSX. Apa itu JSX? Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan di sini, kursor saya kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan sih. Di sini adalah di sini adalah JavaScript dan di sini adalah JSX. Mirip tapi beda. Bedanya apa? Di JSX itu kita bisa kasarnya adalah memasukkan HTML code ke dalam si JavaScript. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini ada div h1p tag, ini kan biasanya ada di JavaScript. Tapi di React JSX ini kita bisa menulis ini di dalam JavaScript code. Oke, JSX itu apa? JSX itu adalah sebenarnya synthetic sugar, jadi kayak bumbu yang mempermudah kita nulis HTML di dalam JavaScript. Oke, ini menurut saya, apakah harus bisa JavaScript sebelum mulai belajar React.js? Iya, akan mempermudah nanti kalian belajar, tapi pengalaman saya sendiri nggak terlalu penting karena kita bisa bolak-balik ya. Yang penting adalah kita tahu nih bagaimana cara kita belajar. Ya, ada orang yang suka lompat-lompat, ada yang suka berurut, nggak ada masalah. Kalau pengalaman saya pribadi, pertama kali saya belajar programming itu PHP. Dari PHP saya loncat langsung ke React, terus saya bolak-balik belajar JavaScript dan React. Jadi kayak hal itu bisalah dilakukan gitu. As long as kita paham bagaimana cara kita belajar. That's why di sini aku garis bawahi adalah kita harus pahami cara kita belajar. Tuh. Nah, oke, lanjut kita belajar tentang React. Apa itu React.js? React.js is a JavaScript library for building user interfaces. Jadi fokus di React ini adalah untuk ngebangun user interfaces. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama framework sebelah, let's say Angular atau Vue gitu, di Vue sendiri gitu, dia akan datang dengan berbagai macam tooling di belakangnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak, let's say di Vue, kita punya kayak Vue routernya sendiri, terus mereka sudah membawa state management macam Vuex di dalamnya. Tapi dan di Angular gitu, let's say, dia juga ada dependency injection dan segala macamnya di belakangnya gitu. Nah, tapi di React itu hanya fokus di user interfaces-nya saja. Nah, kalau misalnya mau ngeliat-liat, silahkan buka nih si React.js baru bikin beta website-nya di beta.reactjs.org. Nah, kenapa menggunakan React.js? Mudah membuat abstraksi UI dengan komponen, karena semuanya komponen ya. Kasarnya kita bisa memanggil semua komponen yang udah dibuat sama orang-orang lain, kita bisa aplikasikan di dalam aplikasi buatan kita. Jadi, terus
karena sudah ada React komponen yang tersedia nih dari sisi UI, dari sisi functionality. Kalau misalnya kita mau ngebangun bisnis, kita udah tinggal pungut-pungutin tuh komponen yang tersedia, terus kita bisa nge-build bisnis kita. Terus Facebook sendiri sebagai yang ngebuat dan kontributor open source di seluruh dunia tuh banyak banget yang supportin. Terus karena React sendiri tuh ekosistemnya udah dewasa, jadi bagi saya untuk mencari engineer React tuh lumayan mudah, walaupun lately sulit ya karena saking banyaknya permintaan di pasar terkait React.js-nya. Jadi kayak kita sebagai company suka rebutan gitu sama developer yang punya skill React.js. Gitu. Nah ini pengguna React.js di Indonesia ada Home Credit, Stockbit, Aladdin, Gojek, dan Malah Ngoding. Ini mostly perusahaan tempat saya bekerja semuanya akan menggunakan React. Terus dari tadi ngomongin yang bagus-bagus, nah sekarang kita ngomongin yang menyebalkan dari React.js. React.js tuh karena hanya fokus pada UI saja, sisanya tuh developer harus milih nih di antara lautan library pelengkapnya untuk membuat suatu aplikasi. Biasanya developer akan bingung nih, kita mau melakukan hal X gitu, kita harus pakai library apa, atau kita harus menulis semuanya sendiri gitu. Nah itu yang akan membuat orang bingung kalau misalnya dia pertama kali belajar React dan nggak ada yang kayak nyontohin gitu. Dia tidak mendapatkan mentor yang menyontohkan dia untuk misalnya untuk state management kita bisa pakai Zustan gitu. Untuk routing kita ada yang namanya Wooter gitu. Nah, untuk styling kita ada yang namanya Stitches seperti itu yang kadang-kadang menyebalkan. Jadi pada saat awal belajar React kita harus menentukan scope-nya dulu. Nah, ini ngomongin yang tadi, misalnya kalau contoh di React ya, di Meta Framework aja itu, ini saya cuma ngambil contoh 3 ya, padahal di luar sana kayak masih banyak lagi gitu, kayak di sini ada Blitz, ada Next.js, ada Gatsby, atau yang baru keluar kayak 2 hari lalu Remix, kayak gitu. Itu Meta Framework aja pilihannya udah 5, belum di state management, ada Jota, ada Zustan, ada Redux, ada Recoil, dan lain-lain. Terus di styling library-nya kita bisa pakai style component, CSS module, stitches, atau emotion, dan lain-lain. Nah, ini yang menyebalkan. Jadi banyak. Tapi di satu sisi, bagi orang yang suka ngulik, ini jadi senang. Kenapa? Karena kita bisa ngulik lebih banyak hal gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu, jadi bingung. Ini kayak pedang bermata dua sih. Nah, kalau yang pesan saya sih untuk yang baru belajar React, fokus pada React-nya aja. Library gampang kok belajarnya, kayak 1-2 hari juga ngebaca documentation gitu. Bisa. Nah, ini setelah saya menulis beberapa aplikasi React, saya ketemu yang namanya The Way of React. Untuk dapat memahami React ini, kita harus ngikutin yang namanya The Way of React. Hal ini merupakan pola pikir yang harus kita terapkan saat menulis aplikasi React. Kalau kita ngelawan The Way of React ini, kita akan kesusahan sendiri gitu. Jadi si React itu akan ada set of pakem yang harus kita amini sebagai developernya gitu. Nah, di React itu semuanya adalah komponen. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan React itu kayak Lego gitu. Jadi kita udah punya ban komponen, kita tinggal pakai. Mau bikin mobil yang bannya 4, mau bikin truk yang bannya 2 gitu, bannya itu bisa kita pakai lagi. Jadi kita bisa ambil komponen itu dan kita bikin bisnis proses yang dibutuhkan dari aplikasi. Terus kita harus pahami juga nih terkait komponen tree. Kalau misalnya di React itu, komponen itu akan disusun sebagai pohon. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat di browser di sini, ada bagian nomor 1, nah ini bagian nomor 1, dan dia punya anak. Dia punya children bagian nomor 3 dan 2. Ini 2 dan 3. Terus bagian 4 dan 5 itu merupakan children dari 4 dan 5. Nah, kalau kita udah melihat si React itu sebagai tree, ini akan memudahkan kita saat mendevelopnya. Karena si React itu memiliki one way data flow. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, data yang ada di komponen nomor 2 dan nomor 3 itu hanya bisa di quote-unquote diberitahu oleh komponen nomor 1. Jadi begitu juga seterusnya.
data nomor 4 dan nomor 5 itu hanya living di data nomor 2. Jadi kalau misalnya data nomor 3 dan data komponen nomor 5 ini karena dia berbeda tree, nah ini akan memerlukan suatu teknik khusus untuk menginformasikannya kayak gitu. Jadi kalau kita udah tahu bahwasannya React itu one way data flow, kita akan bisa mengatur UI kita berdasarkan si komponen-komponen tree ini. Nah, satu juga di React itu function itu UI itu merupakan function. Jadi misalnya kita punya UI merupakan fungsi dari sebuah state dan props. Misalnya kita punya button, terus kita berikan props itu red, dia akan menjadi button berwarna merah. Misalnya kita punya komponen yang namanya title, kayak misalnya di sini komponen title, kita belikan teks yang namanya function returns UI. Dia akan menjadi title dengan tulisan function returns UI. Nah, ini konsep function returns UI yang ada di React.js. Nah, hal itulah yang harus dipahami untuk ketika kita mulai belajar React.js. Karena React.js itu semuanya komponen, jadi kita akan menjalankan yang namanya komponen driven development. Sama seperti Lego tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya kita sudah memiliki komponen-komponen. Di sini kita ibaratkan sebagai Lego ya. Dengan komponen yang sama, kita bisa merubahnya itu menjadi burung kakatua, bisa menjadi katak, bisa menjadi ikan, dan bisa menjadi lizard ini di belakangnya. Sama juga React komponen. Nah, UI ini bisa kita punya teks UI, teks ini gambar yang kotak, gambar yang bulat, dan kita juga punya gambar yang persegi di sini. Bisa kita atur menjadi sebuah UI. Dan ini bisa kita susun kembali untuk halaman yang lain. Untuk halaman yang lain juga. Jadi, kita bisa reuse komponen itu di semua aplikasi kita. Nah, di React sendiri juga ada yang namanya props dan state. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas mengenai UI itu merupakan kombinasi dari props dan state. Di sini bisa kita lihat datanya itu akan dikirim dari parent komponen ke child komponen. Ke contoh di sini, komponen orange mengirim datanya ke komponen yang berwarna ungu, berwarna pink, dan berwarna hijau itu sebagai props. Dan di dalam komponen itu sendiri akan ada state yang dia atur sendiri. Nah, kita harus pahami ini dulu. Jadi, di React itu semuanya itu komponen, ya, di mana komponennya itu akan menerima props, dan di dalam komponennya itu akan ada state. Jadi misalnya, di komponen ini dia ada state, dia akan berubah, dan kebetulan state yang dirubah di dalam komponen ungu itu menjadi props yang dikonsum oleh komponen pink ini. Nah, hal ini akan menyebabkan apapun state yang berubah di sini, komponen ini akan berubah. Dan itu yang menyebabkan React mendapatkan namanya yakni reaktif. Jadi apapun yang berubah di sini, dia akan bereaksi untuk merubah. Contoh, di sini misalnya kita punya state yang namanya button color. Button color di sini juga merupakan komponen button yang menerima props color. Nah, ketika di sini kita rubah dari button red ke pink, di sini dia akan juga mengikuti apapun yang diatur oleh state yang ada di parent-nya. Seperti itu. Nah, ini contoh langsung ya. Props itu apa? Props itu adalah data yang dikirim oleh parent component. Dapat berupa apapun, baik objek, string, integer, bahkan another function. Contoh di sini, kita punya button komponen yang menerima props itu color sim. Color sim-nya blue. Nah, ketika dia blue, buttonnya akan berwarna biru. Misalnya kalau dia red kah, atau green kah, atau magenta kah, dia akan mengikuti. Seperti itu. Nah, di mana kalau state itu adalah seperti yang di sini, kita bisa mengatur keadaan komponen. State itu berupa string, objek, ataupun integer.
state itu diatur di dalam komponen sendiri. Misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya ada tab 1, ada tab 2, kita melihat aktifnya itu di state yang mana. Misalnya aktif di state yang tab 1, jadi dia akan di tab 1 dan datanya menunjuk 1. Di mana tab 2 datanya akan menunjuk 2. Seperti itu. Nah, itulah perbedaan state dan props. Balik lagi ke sini, state itu berada di komponennya, dan props itu yang dikirim dari parent ke child-nya. Ini harus dipahami karena React itu it's all about state and props. Seperti itu. Nah, di version React baru-baru ini, sebenarnya nggak baru-baru banget, kayak udah hampir, saya lupa 2 tahun atau 3 tahun, semuanya itu diatur oleh hooks. Hooks itu apa? Hooks itu merupakan function yang disediakan oleh React untuk mengendalikan React state. Hooks juga bisa memberikan side effect terhadap suatu komponen. Jadi seperti namanya hooks itu buat mengait si state, jadi untuk merubah si state dari komponen itu. Karena sekarang sudah hampir semua React komponen itu functional komponen. Nah, untuk awal-awal itu menurut saya untuk mempelajari React itu ada dua hooks yang bisa kita mulai pelajari, itu adalah use state dan use effect. Jadi mulai oleh kata-kata use dan nama hooksnya. Ada use state, ada use effect. Sebenarnya oleh yang disediakan React itu ada cukup banyak, tapi for the sake of simplicity kita fokus di dua ini, karena menurut saya dengan kita belajar dua ini kita cukuplah untuk membuat aplikasi React pertama kita. Dan juga React ini hooks ini kita bisa menulis our own custom hooks gitu. Jadi ya the possibility is endless. Kalian bisa Google sendiri ya, custom React hooks gitu ya. Ada orang bikin hooks buat ini, hooks buat itu. Technically dan literally kalian tinggal copy paste that code and implement it to your application untuk menyelesaikan business problem di aplikasi yang kalian gitu. Nah, oke, pertama adalah use state. Use state itu adalah fungsinya untuk mengendalikan state dari suatu komponen. Potongan code snippets-nya seperti ini. Ini merupakan array, 2 array. Yang pertama itu adalah nama state-nya. Yang kedua itu adalah function yang digunakan untuk merubah state-nya. Lalu ada use state yang ini kita import dari React-nya sendiri. Lalu di dalam bracket ini akan ada initial value-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita mendeklar suatu state yang function perubahnya merupakan namanya setState, lalu initial value dari state ini adalah empty string. Bukan empty string, ini string kosong. Ya, empty string. Seperti itu. Untuk detail penggunanya kita akan nanti di session saat kita membangun aplikasi React kita bersama ya. Lalu, hooks kedua yang necessity yang harus kita pahami adalah si use effect ini. Nah, cara penggunaannya itu, ya, use effect itu menerima 2 parameter ya. Yang pertama adalah callback function, lalu yang kedua adalah array. Oke. Kita menamakan callback function ini apapun yang akan dijalankan ketika ada 3 kondisi. Jadi semua yang ada di dalam code block ini nih, use effect ini dari kurawal sini sampai kurawal sini akan jalan dalam 3 kondisi. Kondisi pertama adalah ketika dia pertama kali render komponen itu. Jadi apapun yang ditulis di sini akan jalan. Let's say kita tulis di sini console log gitu. Dia akan nge-console log pertama. Terus yang kedua adalah ketika ini di array of dependencies ini ada yang berubah. Jadi di array of dependencies ini, kalau seperti ini, dia akan jalan hanya 1 kali.
Tapi kalau di dalamnya kita masukkan state, dan state itu berubah, yang ada di dalam use effect ini akan jalan lagi. Seperti itu. Nanti pas saat build kita akan lihat bagaimana cara penggunaan use effect ini. Oke, mungkin sekarang kita saatnya nge-build ya. Jadi, apa yang akan kita buat, ini kita akan membuat simple React App ya. Kita akan menggunakan Vite.js buat development starter untuk React.js. Jadi, menurut saya Vite.js ini lebih enteng daripada create React App. Kalian bisa Google sendiri bagaimana cara penggunaan Vite.js. Tapi menurut saya Vite.js ini lebih enteng daripada create React App. Jadi, for this demo, I will use Vite.js. Terus styling kita akan menggunakan file CSS biasa. Mungkin akan ada inline styling dengan style object, nanti kita lihat di situ. Dan di sini kita akan bikin aplikasi Jangkempon. Jadi user akan milih gunting batu kertas dan komputer akan random untuk memilih. Lalu kita akan menentukan pemenangnya. Seperti itu. Oke, let's build. Ya, di sini kita udah ngejalanin development server ya. Jadi Vite itu untuk ngebuat aplikasi Vite itu kalian bisa lihat di dokumentasinya Vite nih. Kalau misalnya kalian pakai npm atau kalian mau pakai yarn atau kalian mau pakai pnpm, ini tinggal ikutin sini. Kebetulan aku udah buat pakai pnpm. Jadi untuk ngejalanin development servernya itu aku tinggal ngetik npm run dev. Ya, dia sudah jalan di localhost port 3000. Jadi kalau misalnya di sini kayak saya refresh, ya sudah. Halo Dewa Web. Nah, yang pertama akan kita buat di aplikasi Jangkempon itu adalah title-nya dulu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bingung ya. Mungkin kita mulai dari sini dulu deh, dari index.html. Oke. Nah, di index.html itu aplikasi React akan hidup di suatu ID. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ID root dan di sini akan di-mount aplikasi React kita. Terus script type module source-nya ini si source yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita udah ngebuat root pertama di mana entry point aplikasi React kita dan mendeklar file yang akan kita mount di root ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di main.jsx ini, di sini ini biar saya. Oke, kita fokus ke sini. Nah, di sini kita akan memilih ini dari React DOM, kita akan merender aplikasi kita, si React Strict Mode dan app ini ke elemen root. Jadi seperti yang saya bilang di sini, ini merupakan entry point dari aplikasi kita. Nah, disinilah dimulai si aplikasi kita pertama. Seperti yang kita bahas tadi, React itu merupakan komponen driven framework ya, library ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya root-nya ini dan komponen child pertamanya ini merupakan si app. Nah, app itu apa? App itu ada di sini. Nah, semua React komponen itu merupakan function, ya, function yang return UI. Di sini UI-nya kita menggunakan ya JSX ya. Dan kita lihat di sini ada div, ini yet another HTML biasa. Yang membuatnya dia beda dengan HTML adalah ketika penulisan kelas. Di sini kita harus alih-alih, kalau di HTML biasa kan biasanya nulis kelas kayak gini, tapi di JSX itu seperti yang sudah dikasih tahu oleh code editor saya, bahwasanya kita menggunakan class name untuk mendeklarasikan kelas. Kenapa? Karena ini JavaScript ya, si kelas itu sudah digunakan untuk mendeklarasi kelas di JavaScript. Jadi supaya tidak bentrok, seperti dia nulis kayak gini.
Sebenarnya ada cara supaya kita tetap nulis kelas ya, tapi itu yet another story lah untuk yang kita bahas di sini, kita fokus di sini. Oke? Nah, di sini bisa kita lihat saya punya parent komponennya itu app, di mana app ini punya dua child ya. Punya satu child div, dan div ini punya dua child. Childnya itu adalah Hello Dewa Web yang H1 ini, dan Dewa Web logo, di mana Dewa Web logo ini si komponen ini. Oke, nah kita lihat dulu dari si Hello Dewa Web ini. Nah, Hello Dewa Web ini kan sebenarnya HTML ya. Nah, bagaimana cara kita merubah ini menjadi komponen? Nah, di sini kita akan belajar mengenai props ya, yang untuk pertama. Jadi di sini kita buat komponen baru yang bernama title gitu. Nah, kita bisa memberikan nama title seperti ini, dan kita akan return si ini Hello Dewa Web ini. Nah, kan kalau seperti ini kita tidak bisa mengatur nilai dari H1 ini ya. Nah, di sini kita akan menerima props ya, di mana props itu namanya akan menjadi title name gitu. Props.title name. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita sudah karena ini JavaScript ya, jadi kita bisa menggunakan bracket ini untuk mengescape antara HTML dan JavaScript konstan. Nah, di sini bisa kita lihat props dan namanya itu merupakan title name. Nah, cara ini merupakan deklarasi dari suatu komponen. Jadi selalu seperti ini. Sebenarnya ada cara satu lagi, yakni dengan seperti ini, function title 2, terus returnnya sama. Seperti ini, tapi saya pribadi lebih suka masalah tes ya. Saya pribadi lebih suka mendeklar seperti ini, jadi saya akan menggunakan seperti ini. Nah, cara penggunaan dari komponen ini adalah dengan seperti ini, sama seperti kita menggunakan HTML ya. Jadi nama komponennya, lalu langsung kita close seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita save ya, kita lihat di sini kosong. Padahal dia merender sesuatu, tapi karena title name-nya kosong, dia can cuman kosong doang gitu. Nah, untuk memberikan props ke komponen ini, kita tinggal berikan namanya, ya nama propsnya itu, lalu value-nya. Di sini misalnya value-nya Dewa Cloud mantap, seperti itu, dan kita save, dan ya seperti yang kita lihat di sini, Dewa Cloud mantap langsung. Dan props ini tidak hanya bisa satu. Props ini kita bisa sebanyak apapun yang kita mau, tapi biasanya sih yang make juga jadi bingung ya. Jadi mending kita make it simple lah. Selalu di dunia programming tuh kita membuat semuanya simple. Nah, sekarang kita kasih contoh untuk memberikan warna ya, memberikan warna di title ini. Nah, kita akan punya props yang namanya color. Nah, let's say warnanya akan merah, colornya. Untuk saat ini dia akan tidak berubah warna merah, karena kita belum define si props red ini fungsinya untuk apa. Nah, di sini kita bisa menggunakan style object ya untuk mengganti warna. Jadi di sini colornya akan menerima dari props color. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan props color yang akan dipas dari props ini. Props bernama color yang nilainya adalah red. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dia akan berubah warnanya menjadi merah. Apabila kita ganti di sini jadi blue, ya dia akan tinggal ngikutin aja gitu. Nah, disinilah asyiknya menggunakan React. Jadi kalau misalnya kita bekerja di tim yang besar gitu, let's say ada teman yang udah buat
ini gue udah buat title komponen, jadi lu tinggal pakai. Jadi tim yang lain kita bisa tinggal gunakan ini. Dan bagusnya lagi, karena satu komponen ini yang ngebuat satu orang, kita bisa bikin kayak semacam komponen library perusahaan kita sendiri. Jadi kita bisa punya UI yang konsisten gitu. Jadi misalnya kita, let's say, title kita, di branding title kita itu stylenya seperti ini, kita punya font size yang selalu, let's say 2 CH gitu, dan ya di sini akan dimanapun komponen ini dipakai, UI-nya bentuknya akan seperti ini. Nah inilah yang disukai dari React. Oke, kita lanjut ke props sudah, lalu kita move ke hooks pertama kita. Oke, hooks pertama kita adalah use state ya. Oke, di sini kita akan buat title komponen, Dewa Web logo, mungkin ini namanya Dewa Web, Dewa Talks yang Kempon, warnanya salmon. Mungkin fontnya kita perbesar ya biar terlihat. Nah, di sini kita akan buat kayak semacam tiga button ya untuk memilih user nih, dia menggunakan dia memilih batu ataukah gunting ataukah kertas gitu. Kita akan buat di sini, ini misalnya namanya, ini sebenarnya saya sudah buat tapi ya saya komen saja. Kita akan buat yang namanya Jan Kempon gitu. Jan Kempon komponen. Seperti itu. Nah, kita bisa declare, better kita declare di file lain, atau kita bisa declare di bawahnya gitu. Tapi sepertinya lebih enak kita declare di file lain ya, jadi lebih clear gitu. Jadi kita langsung buat aja di sini namanya Jankenpon komponen from Jankenpon komponen ya seperti ini. Jadi kita langsung buat di sini namanya Jankenpon komponen.csx. Nah, seperti yang kita lihat di sini kan, kita menggunakan import seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya adalah JavaScript. Nah, ini yang saya lakukan juga waktu saat belajar ini. Kayak, ini apa import gitu. Jadi, saya balik lagi mempelajari JavaScript dasarnya. Oh, ternyata import ini untuk mengimport code dari file lain gitu. Jadi, kita bisa ke poin saya. Yang penting adalah bagaimana cara kita belajar. Anyway, kita lanjut di sini. Import Jankenpon komponen, Lalu kita di sini seperti ini ya, terus kita langsung buat nama komponennya, ingat harus sama yang ini, dan kita return yang simple dulu ya, tes seperti ini, tes. Error, santai saja, mungkin karena kita lupa untuk mengekspornya, jadi kita ngimport tanpa ekspor. Nah, di sini sudah terlihat tes, berarti komponen kita sudah dapat dibaca oleh parent-nya. Di sini kita sudah memiliki komponen ya, jadi app itu punya satu komponen div, dan div ini punya 3 child komponen, which is the title, lalu Jankenpon fungsi, Dewa Web logo. Jadi
kita lihat di UI-nya adalah app, terus ada DevTools Giant Component, ini title component, si Giant Component yang sekarang belum kita develop, lalu si logo develop. Seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai di sini. Kita akan belajar hooks pertama. Hooks pertama adalah state, di mana state ini kita akan share untuk player selection. Jadi ini akan adalah yang mewakili pilihan batu gunting kertasnya player. Jadi ada player selection, set player selection, lalu kita menggunakan use state dan initial value. Nah, di sini bisa kita lihat ya, misalnya ini si player selection karena use state-nya pertama empty, ya dia akan kosong aja gitu. Nah, kalau misalnya initial value-nya kita berikan gunting gitu, nah dia akan menjadi gunting. Dan misalnya cihui gitu, ya dia akan cihui gitu. Jadi apapun yang ditaruh di sini dia akan di render pertama kali oleh sini. Jadi ya namanya juga initial value. Nah, karena untuk game ini pertama-tama user belum memilih apa-apa, kita akan biarkan dia kosong. Jadi di sini kita tambahkan player, pemain memilih seperti ini. Jadi pemain memilih masih kosong. Ini biar asik, kita ini ya, kita kasih style margin to 2 em supaya ada batasnya. Oke, pemain masih kosong. Lalu kita akan punya 3 button. 3 button di sini adalah yang pertama gunting, yang kedua kertas, dan yang terakhir adalah batu. Oke, di sini ada gunting kertas batu. Nah, untuk hooks pertama kita membuat apabila user mengklik gunting, akan pemain memilih gunting, kertas, pemain kertas, and so on. Oke, kita masuk ke hook pertama di sini. Nah, di sini kita sudah declare player selection yang merupakan state pertama si hooks ini. Lalu kita akan menggunakan si function perubah state ini. Nah, cara menggunakan ini adalah kita harus mendeklar suatu event di sini. Jadi kita bikin button ini menerima suatu function ya, untuk nge-handle kliknya. Jadi di sini kita akan buat namanya handle click function yang nerima untuk masing-masing. Jadi di sini kita lihat on click handle click untuk yang button
untuk yang button gunting, dia akan value-nya gunting. Untuk yang button kertas, dia akan value-nya kertas. Dan untuk yang button batu, dia akan value-nya batu, and so on. Seperti itu. Jadi ini let me write here kertas, and di sini untuk seperti itu. Nah, tinggal kita buat si function and klik ini. Di sini ya, ini handle click, dan di sini kita bisa pakai set player selection, di mana dan menerima item yang di-declare di sini. Item yang di-declare ini adalah nilai dari gunting kertas batu. Jadi kalau misalnya, oke, sekarang kita lihat, misalnya pemain memilih yang kita kertas gitu. Nah, dia akan secara reaktif kertas. Juga dengan batu, gunting, kertas, dan so on. Oke, ini kita sudah belajar efek use state hooks pertama. Nah, untuk hooks kedua, use effect ya. Di sini kita akan tambahkan use effect di sini. Use effect. Di sini bisa kita lihat ya cara penggunaannya. Nah use effect ini dia akan berjalan saat kondisinya terpenuhi gitu. Nah, untuk kondisi pertama, apapun yang ada di sini ini akan jalan pertama. Contoh di sini, misalnya set player selection, kita masukkan, silahkan pilih. Mas Untung, maaf. Halo. Seperti itu. Nah, di sini, kalau misalnya kita refresh ya, cepat banget. Intinya ketika dia langsung mengubah si player selection state ini dari yang kosong menjadi, nih bisa dilihat di sini ya. Mas Untung. Nah, dia langsung ada value-nya ini. Kalau kita klik ini dia bisa batu, tas, dan dia bisa pilih gunting. Untuk next step dari pembuatan game ini, kita harus memiliki satu state lagi yang namanya enemy state. Jadi si musuh teman-teman, mohon maaf. Sepertinya Mas Untung lagi mencoba restart Zoom-nya dulu, karena sinyalnya kurang bagus. Jadi, mungkin sambil menunggu Mas Untung masuk lagi ke Zoom-nya, aku mau remind kalian semua nih, kalau misalkan ternyata masih putus-putus, mohon dimaklumi. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan aja di Q&A ya, teman-teman. Karena sinyal tidak bisa diprediksi, jadi mohon maaf ya. Dan oke, makasih ya untuk pengertiannya, guys. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung tulis aja di kolom Q&A. Jadi kalau misalkan tadi misalkan kelewatan apa gitu, tanyain aja di kolom Q&A. Nanti kita akan bantu tanyakan dan Mas Untung akan bantu jawab. Tuh. Halo, sorry. Halo Mas Untung, iya nggak apa-apa, udah enggak?
Halo. Halo Mas. Aduh, Nggak ini apa-apa banget. aku tadi sampai sekarang clear oke nggak? Clean. Sekarang masuk ke hooks kedua. Oke. Sorry ya, aku ganti ganti ini nih, ganti Connection. koneksi. Aduh, bener-bener deh nih. Nggak apa-apa Aku Mas, share untung. screen lagi deh. Oke, siap. Aduh, sorry nih. Siap. Aduh, lihat muka sendiri. Oke, siap. Nggak, ini udah ke Jenkins point-nya belum? Sudah. Udah. Oke. Sorry teman-teman. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke hooks kedua nih. Nah, oke. Nah, di mana sampai di mana? Oke. Nah, ketika kita memilih antara gunting kertas batu, nah musuh akan memilih sesuatu gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan hooks kedua. Jadi, di use effect ini, di array ini, kita bisa masukkan si player selection. Nah, dengan di sini maksudnya apa? Apabila player selection ini berubah, nanti si efek ini akan jalan lagi gitu. Si yang ada di dalam kurawal ini. Nah, di sini kita akan mengganti si enemy selection gitu. Nah, kita akan merubah si enemy selection itu menjadi sama seperti player selection. Yang artinya, kalau misalnya kita pilih kertas, ya musuh juga akan milih kertas, batu, musuh juga milih batu, gunting juga musuh akan milih gunting gitu. Nah, tapi kan nggak lucu kalau kayak gini kan. Nah, jadi kita harus membuat suatu function untuk ngerandomin nih si pilihan musuhnya gitu. Saya buat contekan dulu deh. Saya sudah bikin untuk shuffle enemy ya di sini. Jadi bisa tinggal kita pakai. Nah, di sini kita udah punya function yang untuk ngerandom antara gunting kertas batu. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini si enemy selection, oke. Cara bacanya gini. Ketika player selection state ini berubah, si use effect ini akan menjalankan blok ini dan set enemy selection itu akan jalan kembali sehingga si enemy card-nya ini shuffle enemy card akan jalan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oke, kita refresh dulu. Oke, karena pertama dia empty ini jelek ya. Kita harus bikin if statement di sini. Jadi apabila si player selection ini state-nya itu masih belum dipilih, jadi masih empty string, maka ini salah. Apabila ini sudah tidak kosong berarti sini udah diisi, maka baru ngejalanin set enemy selection. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dua-duanya masih kosong kan. Ketika kita pilih gunting, set, musuh akan memilih gunting. Set, dia memilih batu. Set, memilih, ya ini yang di bawah dia akan random tergantung pilihan. Kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang bisa menang. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah kita akan menggunakan dua komponen ini, dua nilai dari state ini untuk menentukan siapa pemenangnya. Jadi di sini kita udah baik kan ya. Kalau codingan terlalu jadi terdistract, sorry. Di sini kita akan memilih pemenangnya ya. Pemenangnya adalah gitu. Nah, di sini kita akan menjalankan suatu function untuk ngecek siapa pemenangnya. Nah, di sini nama function adalah check winner. Di mana nilai check winner itu adalah kombinasi dari player dan enemy selection. Jadi di sini kita lihat sebentar. Oke. Check winner. Oke. Nah, di sini kita buat lagi satu state yang namanya check winner. Winner dan ini set
jangan cek winner, namanya winner aja, sorry. Winner, set winner, you state awalnya kosong. Di sini pemenangnya adalah winner. Karena di sini pemenangnya masih kosong ya, kita akan mengatur dari sini ya. Jadi kita punya 2 state ini dan 1 state ini. Nah, cara dan pemilihan pemenang itu akan berjalan otomatis ketika si ini berubah. Jadi kembali lagi ke hooks kedua, dia akan berjalan, pemenang itu akan dicek saat si use effect ini jalan. Dimana di sini kita udah buat if statement di sini dan dia akan menjalankan di sini. Lalu kita akan membuat logic untuk cek pemenang di sini. Jadi kita pakai misalnya if si player selection itu sama dengan enemy selection, nilai dari set winner itu akan set winner itu akan draw gitu. Jadi kita cobain dulu ya. Kalau misalnya nah ini pemain memilih gunting, musuh memilih gunting, pemenangnya adalah draw. Seperti itu. Dan kita bisa tinggal memasukkan logik-logik untuk kondisi kemungkinan yang lain. Jadi misalnya di sini if player selection sama dengan gunting gitu ya. Terus kita akan menggunakan case kalau enemy selection itu katakanlah gunting, lalu ada kertas, berarti case-nya akan ada gunting, kertas, batu. Kalau gunting melawan kertas, berarti yang menang itu gunting lawan kertas, berarti yang menang musuhnya, enemy win. Terus kalau misalnya gunting melawan batu, berarti player win. Nah ini tinggal kita untuk case-case lain. Pertama gunting, kertas batu, terus kertas, dimana kalau musuhnya kertas melawan gunting, enemy win, kertas melawan batu, player win, lalu ada satu lagi gunting kertas. Oke, di sini batu, dimana batu melawan kertas, enemy win, batu melawan gunting, player win. Oke, jadi coba ya. Gunting, pemain milih gunting, musuh milih gunting, pemenangnya adalah bentar, itu tadi kenapa ya? Ini sepertinya ada bug. Jadi mending si winnernya ini, si drawnya ini kita masukkan ke dalam si if statement ini. Jadi case gunting draw. Seperti ini. Case gunting draw, case kertas draw, dan yang terakhir case batu draw. Oke. Pemain milih gunting, pemenangnya adalah oke. Kenapa dia nggak jalan ya? Gunting, kertas, gunting, case enemy selection, gunting. Nah ini nih lagi gunting batu draw, batu gunting
kertas gunting enemy win. Gunting kertas draw. Batu gunting enemy win. Itu. Gunting-gunting pemenangnya adalah draw. Kertas gunting enemy win, player win. Gunting batu. Ini aneh banget nih. Coba teman-teman, saya melihat chat. Ada yang Oke. Teman-teman, ada yang tahu kenapa kira-kira aplikasi ini jadi ada bug seperti ini? Mungkin di bagian button guntingnya, Kak. Mungkin initial value-nya, Bang, sama persis Angular. Asik. Initial value-nya Bang sama persis di Angular. Asik. Itu bukan jawaban aku, Mas. Jawaban mereka. Oh, kirain Walintang yang itu. Aku nggak ngerti, Mas Untong. Use effect-nya, Bang, kayaknya. Oke. Kalau ada jawaban, itu bukan jawaban aku ya, Mas Untong. Aku cuma bantu bacain. Oh, iya. Seperti itu. Oke. Ini sepertinya ketinggalan si update-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dia akan si pemenangnya ini, musuhnya ini dia ngebaca state yang sebelumnya, bukan yang ini, bukan yang baru berubah. Jadi kayaknya di sini, waduh, ini kalau nggak debug ini jadi lama. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, atau gini aja deh biar seru. Nah, nanti ini aplikasinya akan ku upload ke Git. Kalau misalnya dari teman-teman yang ikut di sini bisa ngebenerin isunya di mana dengan mengirimkan pull request ke GitHub-nya Malang Ngoding, aku bakal ngasih voucher GoPay gitu. Wah, seru banget. Gitu aja gimana? Kalau kok bisa gitu tuh ikutan Mas Untung. Tuh teman-teman dikasih tantangan tuh Mas Untung tuh. Gitu Kalau aja misalkan gimana? bisa selesaiin bug-nya ya, Mas Untung. Iya. Nanti di-share di mana tuh Mas Untung? Asik katanya. Apa? Mantap. Durasinya berapa lama Yes. tuh untuk itunya, benerin bug-nya tuh Mas Untung? Ini mah first come first serve ini. Bentar, aku langsung upload ya. Ya, abis ini aku post ke Git ya. Gitnya ntar dulu. Kalau gini pada cepet ya. Boleh. Kalau kayak gini pada cepet nih jawabnya nih Mas Untung nih. Okay. Kita ntar dulu. Aku post dulu deh aku bikin reponya dulu deh di Malang Ngodingnya. Stop sharing dulu aja Mas Untung kalau mau mah. Oke, sip. Bentar. Mana sih ada? Di atas. Okay. Iya. Stop. Oke. Ntar dulu deh. Masih sharing. Oh, ntar dulu. Oke. Ntar dulu. Kita selesaiin dulu ya. Kita selesaiin dulu. Oke. Jadi sorry banget. Harusnya aku siapinnya dengan lebih baik lagi sih ininya. Jadi ini buat challenge buat kalian ya, nanti yang bisa nge-fix di GitHub bakal kasih voucher GoPay, kirimin GoPay lah ke tempat kalian. Jadi ya ini gamenya kita hari ini sudah belajar React Simple Apps ya, ini si Sweet. Kita sudah bikin dia reaktif dengan membaca state yang kita berikan melalui event click. Lalu kita juga sudah belajar tentang si hooks pertama yakni adalah use state, dan hooks kedua yakni use effect. Gitu.
Dan sisanya ini akan menjadi challenge kalian. Nanti akan ku-upload ya nanti while kalian di end of acara ini harusnya udah ku share linknya. Mungkin itu dari aku. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa tidur, jangan lupa makan, jangan malah ngoding. Hai sahabat DewaWeb, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,